Perkenalkan, nama saya Gloria Kisya Manggopa, kelas A221 Keperawatan, NIM 211-4201-081, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Dosen pengajar Nurse Fania Tampilang, Eskep MKes. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan gizi individu. Latihan kebutuhan gizi individu. Kebutuhan gizi adalah sejumlah zat gizi minimal yang diperlukan seseorang yang harus dipenuhi dari konsumsi makanan agar terhindar dari munculnya gejala-gejala defisiensi. Nilai kebutuhan gizi tiap individu berbeda, antara lain tergantung dari faktor genetik. Sedangkan kecukupan gizi yang dianjurkan atau lebih dikenal dengan angka kecukupan gizi atau AKG merupakan terjemahan bebas dari Recommended Daily Allowance atau RDA, diartikan sebagai suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi hampir semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas untuk mencapai derajat kesehatan optimal. Karena AKG dimaksudkan hanya untuk golongan orang yang sehat, maka penyimpangan khusus kebutuhan gizi sebagai akibat kelainan metabolisme atau malnutrisi, perawatan khusus dan lainnya tidak diperhitungkan dalam angka kecukupan gizi. Cara menghitung gizi yang Anda perlukan. 1. Kebutuhan gizi makro. Jenis zat gizi makro yang perlu Anda hitung kebutuhannya yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Setiap zat gizi makro mempunyai persentase tertentu dari total kebutuhan kalori Anda. Berikut penyebarannya. Yang pertama, kebutuhan protein adalah sebesar 10-15% dari kebutuhan kalori total. Setelah menemukan besarnya kalori untuk protein, ubahlah ke dalam gram. Protein sebanyak 1 gram setara dengan 4 kalori. Kedua, kebutuhan lemak. Kebutuhan lemak adalah sebesar 10-25% dari kebutuhan kalori total. Lemak sebanyak 1 gram setara dengan 9 kalori. Kebutuhan karbohidrat adalah sebesar 60-75% dari kebutuhan kalori total. Karbohidrat sebanyak 1 gram setara dengan 4 kalori. 2. Kebutuhan gizi mikro. Zat gizi mikro yaitu zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Kelompok ini terdiri dari berbagai macam vitamin dan mineral. Contoh zat gizi mikro antara lain kalsium, natrium, zat besi, kalium, yodium, vitamin, magnesium, dan fosfor. Kebutuhan gizi mikro tidak bisa diperkirakan dengan rumus seperti halnya kebutuhan gizi makro, melainkan cukup dilihat berdasarkan kecukupannya saja. Hal tersebut dikarenakan jumlah zat gizi mikro sangat kecil, jenisnya banyak, dan biasanya kebutuhannya relatif sama untuk setiap kelompok umur. Cara mencukupi asupan gizi. Berikut beberapa tips umum yang bisa Anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Menyantap makanan dengan beraneka ragam, memiliki makanan alami, bukan hasil pemrosesan, menyeimbangkan jumlah kalori yang masuk dan keluar, makan lebih banyak sayur dan buah-buahan, mengonsumsi beragam sumber protein, minum setidaknya 2,5 liter air setiap hari, membatasi konsumsi makanan tinggi, garam atau lemak trans seperti junk food. AKG merupakan acuan rata-rata yang dapat Anda gunakan ketika menghitung kebutuhan gizi. Dengan mengikuti acuan ini, Anda bisa mengetahui banyaknya energi dan zat gizi lain yang tubuh Anda butuhkan untuk tetap hidup sehat. Angka kecukupan gizi AKG. Angka kecukupan gizi atau AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu untuk hidup sehat. Karakteristik tersebut juga sama dengan faktor yang menentukan kebutuhan gizi, yaitu berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis. Hanya saja, AKG merupakan kecukupan rata-rata gizi sehari bagi hampir semua orang sehat di suatu negara. Itu artinya AKG digunakan sebagai patokan zat gizi rata-rata yang diperlukan oleh suatu kelompok orang.
Patokan ini tidak menggambarkan berapa kebutuhan gizi satu individu tertentu saja. Itulah penjelasan saya mengenai kebutuhan gizi individu. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti dan memahami penjelasan saya. Maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon minta maaf. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.